Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Kalau kita ngobrolin dunia pertabletan itu sebenarnya lagi seru banget. Kenapa? Selain iPad, baru aja ngeluarin iPad Pro dengan Apple M1 chip yang notabene device yang sangat powerful tapi terlimitasi dengan OS-nya yada kita udah tahu itu ya. Samsung mencoba mengcounter dengan tablet low end, Samsung Galaxy A7 Lite. Aneh ya, iPad ngeluarinnya iPad Pro, high-end device, harganya 10 juta ke atas. Sementara si Samsung ngeluarin device yang harganya itu nggak nyampe 2,5 juta technically, karena 2499. Is it the right move dari Samsung buat ngeluarin device low-end ngelawan iPad Pro? Buat gue jawabannya adalah iya, and this video will tell you why. Tentu gue harus ngasih tahu konteks dulu kali ya. Konteks, di tahun 2020 pertumbuhan tablet itu menyentuh angka 33%. All time high dalam waktu 7 tahun terakhir, di mana si tablet ini punya growth yang menyenangkan. Di tahun 2021 setidaknya sampai Q1 itu pertumbuhannya masih terus bersemangat year on year. Q1 2020 dibandingkan dengan Q1 2021 tahun ini, pertumbuhan penjualan tablet itu sampai dengan 53%. Data ini dimiliki sama Counterpoint Research, jadi lo bisa mencari secara online. Pertumbuhan atau growth tablet itu mencapai 53%, bukan angka yang gue adain. Tentu penyumbang nomor satunya itu adalah tak lain dan tak bukan Apple dengan iPad-nya. Dari yang tadinya market share mereka 30%, di tahun 2021 ada peningkatan menjadi 37%. Sementara Samsung, mereka juga punya peningkatan. Dari 16% meningkat ke 20%. Back to the questions di bagian awal. Apakah masuk akal kalau misalkan Apple ngeluarin iPad Pro dengan M1 chip dilawan dengan Samsung menggunakan low-end device? Gue bilang masuk akal, alasannya kenapa? Simple. Karena berdasarkan data, kenapa iPad bisa menjadi satu buah tablet yang punya market share tinggi? Karena mereka mengambil celah. Yang pertama, menggunakan base model iPad, yaitu iPad 8, dan juga iPad Air 4, plus iPad Pro-nya. Jadi mereka main memang dengan harga 6 juta ke atas, di mana pasar itu bisa dibilang saat ini ya lagi dipegang banget sama Apple. Tapi kalau kita coba tarik ke dalam negeri, lokal di Indonesia, Samsung tentu punya opportunity lebih tinggi untuk menjual lebih banyak tabletnya saat mencoba bermain di pasar 2 jutaan. Atau kalau dalam hal ini gue bisa bilang di angka 2,5 juta ke bawah. Samsung Galaxy A7 Lite ini sendiri sebenarnya adalah satu buah tablet yang secara spesifikasi it's alright, tapi punya apa ya, semacam it factor. It factornya itu tentu ada di bagian dimensinya. Samsung Galaxy A7 Lite ini punya dimensi 21,2 dikali 12,4 cm dengan ketebalan 8 mili dan beratnya 371 gram. Layarnya 8,7 inci, ukuran resolusinya itu 1340 dikali 800 dengan panel TFT PLS. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio P22T, perpaduan RAM dan juga storage-nya 332, menggunakan sistem operasinya One UI 3.1 dengan base Android 11, kamera depan 2 megapiksel, kamera belakangnya 8 megapiksel, baterainya 5100 mAh dan sudah support fast charging 15 watt, sudah punya dual speaker yang disupport oleh Dolby Atmos, dan hadir dengan dua warna yaitu grey dan juga silver. Secara spesifikasi tentu untuk beberapa orang, terutama lo yang emang tech geeks gitu ya, kurang compelling. Oh masa masih begini, harganya segini dan segala macamnya. Wajar, gue ngerti. Tapi memang tablet ini bukan untuk orang-orang yang ya peduli dengan teknologi sampai segitunya lah. Tablet ini menurut gue dirancang untuk terutama masa-masa saat ini di mana sekolah masih harus online juga dan orang tua mungkin masih ragu-ragu ya untuk memberikan laptop ke anaknya. That's why sebenarnya tablet seperti Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini menjadi alternatifnya. Jujur gue nggak ngecek kedalaman performanya apa semua segala macam karena ya it's tab yang hitungannya masih cukup di kelasan entry level. Gue ngerti lah performanya akan seperti apa. Tapi untuk dipakai sekolah, Zoom, dan juga untuk dipakai baca-baca buku gitu ya, buku-buku paket sekolah, pakai aplikasi Pesona Edu misalnya, atau mungkin belajar lewat ruang guru. I'm pretty sure tablet ini sebenarnya bisa dibilang good enough untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu. Tugas sekolahnya gimana? Kalau lo memiliki tablet seperti ini, lo masih bisa
mengerjakan tugas sekolah, semisal menggunakan Google Docs atau mungkin menggunakan aplikasi Office lain yang bisa lo temukan secara gratis, dikoneksikan misalkan ke Bluetooth keyboard atau menggunakan keyboard bawaan dari si tabletnya itu, it actually not gonna be a problem. Tapi ingat sekali lagi, mindsetnya adalah ini dilakukan untuk memberikan anak satu buah fasilitas sekolah secara online dan bukan untuk jadi performa yang dipakai main game, foto-foto, dan semua segala macamnya. Mencoba menjawab pertanyaan lagi-lagi di bagian awal, kalau lo punya iPad Pro, ini adalah satu buah device yang ditujukan untuk profesional, lo bekerja dan semua segala macamnya. Sementara si Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini adalah satu buah device yang akan compete in a way, tapi ini untuk versi anak-anaknya belajar hal-hal simple. And actually it's quite smart move dari Samsung untuk membawa si Samsung Galaxy Tab A7 Lite ke sini, karena opportunity-nya sekali lagi menurut gue ini lagi besar. Tapi ya itu gue. Kalau menurut lo sendiri gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita ngobrol. Buat sekarang Taufik Nowo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.